Makin mendunia ya, bukan hanya sekedar di Jakarta dan kota-kota besar, tapi juga bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat. Karena ini luar biasa ya wadahnya, insya Allah. Sering-sering aja diadain training offline seperti ini untuk menambah wawasan kami para book advisor-nya. Keren, hebat, banyak ilmu, amazing, ajaib, dan menyenangkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat ayah bunda semua yang alhamdulillah hari ini bisa bergabung dengan kami semuanya. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya yang hari ini bergabung
dalam keadaan sehat walafiat ya ayah bunda semuanya. Selamat datang di Jendela Dunia Daring bersama Mandira ID dan Kaifah Learning. Hari ini saya Devi Sugitaraswati yang akan menemani ayah bunda semuanya dalam rangkaian acara hari ini. Jendela Dunia itu adalah wadah untuk mencari ilmu, mendapatkan informasi baru, dan bertukar cerita yang dilakukan secara luring maupun daring, dipandu oleh sang ahli dengan harapan dapat memberikan kebermanfaatan untuk seluruh pesertanya. Alhamdulillah di sini sudah siap semua ya Bunda. Sebelum saya mulai, mungkin saya di sini akan absen dulu ya semuanya yang sudah hadir. Di sini boleh menyebutkan nama dan asalnya di kolom komentar ya Bunda. Saya mau tahu dulu nih, di sini sudah tercatat 101 yang gabung. Saya mau tahu dulu nih, ada siapa aja yang hari ini bisa bergabung di kegiatan Jendela Dunia hari ini. Ada dari Bunda Felsi dari Riau. Assalamualaikum Bunda Felsi. Ada Bunda siapa ini? Fajria, Jakarta Timur. Assalamualaikum Bunda Fajria, alhamdulillah berkesempatan ya hari ini bisa bergabung. Ada Bunda Rafika dari Lumajang. Assalamualaikum Bunda Rafika. Ada Bunda Yuni dari Jepara. Oh, alhamdulillah. Ada Bunda Anissa Palangkaraya. Subhanallah ya. Ada Bunda Desi Bayuwangi. Ada Bunda Fasela dari Gresik. Assalamualaikum Bunda. Ada Bunda Yayang Purwokerto. Alhamdulillah orang Purwokerto bisa hadir ya Bun. Ada siapa lagi di sini? Alhamdulillah di sini sudah ada yang bergabung 107. Alhamdulillah. Assalamualaikum Lestari di Kudus. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bunda Lestari. Alhamdulillah bisa bergabung ya Bun. Ada Bunda siapa? Bunda Eli Ciracas. Oke, wah seru sekali ya hari ini. Alhamdulillah banyak bunda-bunda berkumpul, bunda-bunda book advisor berkumpul dari berbagai daerah gitu ya. Mungkin nanti di sini, oh ternyata Bunda Dinda dari Balikpapan. Oh ini orangnya, tapi nggak bisa ngelihat mukanya juga ya Bunda. Oke, berikutnya Devi sampaikan dulu susunan acara Jendela Dunia hari ini itu apa aja. Yang pertama itu ada pembukaan. Nanti ada sambutan dari CEO Mizan Publishing dari Ibu Sari Mutia. Nanti ada testimoni dari salah satu book advisor kami. Terus nanti selanjutnya acara intinya itu adalah product knowledge dari Kak Ana dan langsung tanya jawab mengenai product knowledge yang Kak Ana akan sampaikan. Lalu nanti ada door prize nih bunda-bunda. Biasanya bunda-bunda senang ya kalau udah masalah door prize, kita tunggu ya apa itu door prize-nya. Lalu nanti kita langsung penutupan dan foto bersama. Bismillah untuk memulai acara ini, mudah-mudahan saya pantau sudah 119 yang hadir, 120 yang hadir, alhamdulillah bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan nanti bertambah karena yang sudah daftar sekitar 400 ya, udah sekitar 400 yang hadir. Mungkin kita mulai sambil menunggu bunda-bunda yang lain untuk bergabung. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama ya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini diberikan kelancaran dan dicatat sebagai amal ibadah menuntut ilmu yang baik buat bunda-bunda semuanya. Oke. Spesial hari ini kita mendatangkan tamu istimewa untuk menyambut kehadiran ayah bunda semua dan mungkin sekalian perkenalan dari CEO kita, CEO Mizan Publishing kami. Mari kita sambut dengan semangat dan optimis tinggi ya Bu ya. Saya persilahkan kepada Bu Sari Mutia selaku CEO Mizan Publishing. Assalamualaikum Bunda Sari, Bu Sari. Assalamualaikum Bu Sari, sehat? Oh ininya suaranya di sebentar Bu, ya mute-nya. Sebentar. Oke. Ininya. Oke, silakan Bu Sari.
Sudah bisa, Bu? Oh, masih belum. Semuanya. Oh, udah, oke. Udah, oke. Maaf ya, Bu. Saya kira saya udah di-block ini sama Zoom. Enggak. Enggak, Bu. Tadi ada sedikit settingan yang belum. Oke, terima kasih Mbak Sama, Bu. Bunda Devi ya. Atau Mama Devi. Kalau saya di rumah dipanggil Mama sama anak-anak. Tapi saya senang kalau bisa tuker nih, sekarang saya mau dipanggil Bunda. Dulu nggak kepikir ya. Trennya sekarang Bunda, Bu, soalnya. Iya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak seru ya, nggak lihat wajahnya ini ya. Jadi nggak bisa lihat antusiasme dari bunda-bunda yang hadir siang ini. Tapi saya yakin kalau sudah hadir di ruang Zoom berarti sudah menyempatkan waktu ya dan menyempatkan diri untuk mendengar sesi hari ini ya. Saya mengucapkan selamat datang dan hadir di sesi Zoom siang ini. Saya Sari Mutia. Mudah-mudahan sebagian bunda-bunda juga udah pernah bertemu dengan saya. Saya ucapkan juga semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting kita siap menerima ilmu, sharing pada siang hari ini ya. Sebenarnya saya kepengen sekali kemarin ikut keliling ya ke Jogja, ke Jakarta, ke Surabaya, tapi biasalah kalau udah habis Lebaran itu juga tamu banyak sekali, kemudian baru masuk kantor dan kita sudah langsung pakai gigi 5 ya, nggak mulai dari nol dulu, tapi langsung kerjaan itu menumpuk dan harus diselesaikan segera. Tapi saya senang mendengar kabar dari Mas Fanfan, dari Mbak Ana, dan dari teman-teman MDS bahwa acara-acara yang dilangsungkan di 3 daerah itu berlangsung sangat sukses. Saya mendengar banyak testimoni ya, dan kemudian saya juga melihat foto-foto antusiasme dan kegairahan yang ditampakkan oleh para peserta yang hadir pada saat itu. Saya diminta siang ini untuk memberi pengantar tentang Little Mathematician. Tentu saja saya mengawal terus ya, karena ini produk baru Pelangi, itu satu. Yang kedua, kesukaan saya pada sains, matematika, juga membuat produk ini menjadi istimewa bagi diri saya. Tapi sebelum itu, saya pengen ngetes nih. Ya, kita main kuis dulu. Kuis nih dari Bu Sari deh. Iya, ya. Sebenarnya ini kuis sangat sederhana, ya. Semuanya silahkan mendengar dengan baik. Sebelum saya masuk ke sambutan saya, karena kita bicara soal Little Mathematician, ini bukan little lagi, ini small banget ya. Pertanyaannya, ada berapa hurufkah dalam abjad? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, yang bisa jawab raise hand boleh ya, Bun? Di chat boleh, di chat. 26. Oh, udah ada yang benar tuh, satu orang, nomor 5. Nah. Saya ambil yang dulu ya, yang pertama ya, Bu. Iya, nah itu tadi udah ada yang jawab 5. Yang benar 5. Oh, yang benar 5. Ada, saya lihat tadi. Ada ini, Bu Zenita. Kasih tepuk tangan dong. Oh, Bunda Zenita. Sangat jeli ya. Jadi nanti saya akan sampai ke sana ya, ke kenapa saya kasih kuis ya matematika itu. Produk Little Mathematician ini semua udah tahu ya, ini dari Korea. Ya, terjemahan dari Korea. Kenapa kita ngambil Korea lagi? Karena kalau dari Korea itu sudah tidak bisa dibantah, mereka persiapan untuk mengeluarkan satu produk seperti ini, seperti CIS kemarin, produk-produk sains atau ilmu pengetahuan, risetnya panjang. Tim yang menyusun produk itu pasti dari beberapa bagian dengan kompetensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya memang ahlinya, kemudian untuk ilustrasi juga yang bisa mengantarkan ilustrasi itu pada imajinasi anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian produk Korea itu misalnya bicara soal matematika, dia nggak akan bicara melulu angka, rumus, berhitung, enggak.
dia akan membuat kita masuk ke dunia imajinasi anak-anak yang kemudian memicu kecerdasan logika, problem solving, dan keterampilan matematik sehari-hari. Nanti saya ambil contoh ya. Dan mereka mengenalkan konsep matematika itu dengan cerita yang menarik dan visual. Kalau ada yang ingat cerita DC, salah satu yang sangat berkesan buat saya itu tentang diabetes sebenarnya, tapi dia bercerita tentang raja yang suka makan banyak sekali dan akhirnya kena penyakit diabetes. Atau waktu cerita tentang anak yang main game saja di depan komputer, jadi relate banget dengan situasi sehari-hari. Saya pas buka buku-buku dalam paket ini, yang sangat membetot perhatian saya karena dulu pernah punya anak-anak kecil dan cenderung buku-buku masa itu memang bicara matematika itu terlalu apa adanya ya, belajar angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kemudian mengenal bentuk, segitiga, lingkaran dan sebagainya tanpa ada cerita yang menggiring ke sana. Saya yang harus berusaha membuat alat peraga atau membuat hal itu menarik buat anak-anak, atau dalam perjalanan kita melihat apa. Nah, di buku ini belum saya sudah terkagum-kagum ya. Nanti ada satu produk, satu buku, dan saya sudah share ke teman-teman di promosi dan di redaksi. Saya bilang ini cerdas sekali orang yang membuat konsep dasar ini ya. Jadi ada cerita tentang anak yang membenci angka. Ya, dia senangnya bintang. Jadi semua yang ada di sekitar dia, misalnya jam, itu kan ada 1, 2, 3, dia nggak mau. Mama ini harus diganti dengan bintang. Digantilah bintang dengan warna yang dia sukai, hijau. Kemudian lihat lift, kan ada angka. Ini harusnya diganti dengan bintang, diganti lagi dengan bintang-bintang merah. Terus ada lagi, saya lupa, ada pokoknya yang mengandung angka, semua diganti dengan bintang. Kita belum tahu nih arahnya kemana ya. Tiba-tiba di dalam cerita itu si anak ini mau makan. Emang udah jam berapa, kata ibunya kan? Coba kita lihat jam, kata anaknya. Wah, nggak bisa dia lihat jamnya karena ketutup sama bintang-bintang warna hijau. Dibuka sama ibunya. Oke, udah jam 1. Oke, sekarang kita harus ke restoran itu, tekan tombol 2. Di lift itu tombolnya tertutup semua sama bintang. Gimana caranya, kata mamanya, kita nggak tahu ke lantai 2 gimana. Udah anaknya dengan ini buka itu kan si liftnya. Sampai akhirnya mereka lihat menu juga ya, harga dan seterusnya. Saya terkesan sekali ya, dan sebenarnya bukan buku tentang angka itu saja yang saya terkesan, ada buku tentang mengenalkan angka yang anaknya bermain di bawah selimut, itu juga sangat imajinatif banget. Tapi yang cerita soal angka diganti sama bintang ini membuat kesadaran tentang angka itu bukan dari orang tua, tapi dari anak yang bersangkutan gitu. Bahwa oh iya ya Mah, oh iya Bunda, ternyata kita harus hidup dengan angka. Kita harus suka dengan angka karena nggak bisa saya tutupi jam ini dengan bintang karena saya jadi nggak tahu waktu. Saya nggak bisa pergi ke satu tempat karena saya nggak tahu nomornya. Jadi dari si anak sendiri, bukan ibunya menjejalkan pengetahuan tentang angka ke anak ini. Wah, saya salut sekali waktu itu ketika melihat cerita itu, sama seperti saya terkesan banget dengan Cis ya. Nah, yang menarik lagi, kemudian produk yang dari dari Korea ini kita lengkapi dengan alat peraga karena kita tahu bunda-bunda itu butuh bantuan ya, tools untuk membuat pemahaman tentang matematika atau yang terkait dengan logik itu menjadi lebih mudah. Jadi ada box yang berisi mainan peraga, ada kartu angka yang nanti menjelaskan penjumlahan dan perkalian dengan sangat sederhana, paling enggak mereka mengenal ilmunya dulu, terus ada kartu bentuk. Jadi anak-anak tahu bedanya kotak dengan jajaran genjang, ya, lingkaran, elips dan seterusnya. Terus ada pengukur tinggi badan dan ada kalender interaktif supaya mereka akrab dengan penanggalan.
Nah, yang menarik lagi, ini saya salutnya sama Korea, usia penerbit Aram yang menerbitkan produk ini baru 14 tahun, ya, berdiri tahun 2008. Tapi dia sudah 11 tahun berturut-turut menjadi Parents Choice Education Brand Award selama 11 tahun. Saya pikir nih 3 tahun berdiri terus langsung jadi pilihan parents, ya, pilihan orang tua. Jadi berarti dia mempersiapkan produknya dengan sangat baik sehingga 11 tahun berturut-turut dia memegang award tersebut. Dan penghargaan itu bukan lembaga yang kasih, tapi dari orang tua langsung, pemakai, user produk ini, ya, dari berdasarkan dipilih oleh 1.000 orang tua berdasarkan kesadaran, kepercayaan, dan kepuasan mereka terhadap produk ini. Jadi kalau kita mau cari testimoni produk, kita nggak lihat ini dari lembaga yang punya kepentingan atau sekolah, tapi ini langsung usernya, 1.000 orang tua. Artinya 1.000 orang tua ini merasakan betul kepuasan terhadap produk tersebut. Saya punya 2 anak yang kebetulan suka dua-dua dengan matematika, ya, mungkin karena juga saya suka sekali dengan matematika. Itu ketika anak saya mau ambil S2, ya, atau mereka mau masuk tes di ITB aja misalnya, ada tes potensi akademik, ya, itu tes logika, ya, dan kita seperti tadi, berapa huruf ada dalam abjad? Abjad itu A, B, J, A, D. Ada 5 huruf, ya. Nah, hal-hal yang bersifat matematika itu bilang pasien darah tinggi. Bisa di-mute dulu sebentar. Kasihan yang lain soalnya. Nah, tes-tes potensi akademik itu, kalau kita lihat banyak sekali tes-tes logika yang sangat menjebak, yang memerlukan kecerdasan bukan sekedar matematika saja. Jadi kita kalau bicara matematika itu berbicara soal kecerdasan logika. Banyak sekali tes-tes potensi akademik atau tes GRE misalnya, ya, kalau kita mau apply S2 di luar negeri, itu bukan bicara soal hitungan, tapi bagaimana kita memahami logika dari soal tersebut. Sehingga literasi sama matematika itu nyatu, nggak bisa dipisahkan. Ya, berapa kali kita sering terjebak dengan sebuah statement itu, ya, yang sering sekali jadi kuis logika berpikir atau matematika, yang sebenarnya hanya karena kemampuan literasi kita rendah sekali sehingga kita memahami pertanyaannya saja sudah salah. Buru-buru menjawab, tapi memahami pertanyaannya saja sudah keliru. Jadi saya sampai pada kesimpulan ketika kemudian anak saya ikut tes-tes tersebut dan saya lihat soal-soalnya, ini memang literasi plus matematika itu satu paket, tidak terpisahkan. Saya mau mengatakan bahwa Little Mathematician itu menghadirkan itu. Jadi dia nggak bicara terpisah antara literasi dengan matematika. Tapi ini satu paket. Begitu kamu mengerti konteksnya, begitu kamu mengerti konsepnya, begitu kamu mengerti literasinya atau paham dengan teks tersebut, kamu bisa menjawab persoalannya. Jadi ada, kalau di TPA itu ada tes numerik, angka, tapi ada tes logika, ada tes gambar, ada tes bahasa. Nah, maksudnya hanya pintar matematika tapi tidak memahami konteks bahasanya, kita bisa terjebak dengan jawaban yang salah. Nah, produk ini dari buku satunya sampai seterusnya dan alat peraga pembantunya itu akan sangat membantu para bunda untuk mengantar anak paling enggak di saat titik awal dia belajar angka, bentuk dan sebagainya itu tidak trauma duluan, ya, sampai akhirnya 17 lagunya Tulus, ada yang ingat nggak itu? Itu kan salah satu syairnya, seolah-olah di umur 17 itu di SMA itu masa-masa membenci matematika. Dalam hati saya nggak termasuk kelompok itu gitu, karena saya suka sekali matematika.
Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk kelompok lagu 17-nya Tulus itu ya, 17-nya Tulus itu menggambarkan umur 17 tahun itu masa-masa kita, aduh, ketemu matematika itu trauma banget gitu, kalau bisa nggak masuk kelas. Nah, kita coba dengan buku Little Mathematician ini, kita antar anak-anak kita, dari sejak awal dia memandang matematika itu bukan musuh, bukan pelajaran yang harus dijauhi, yang harus sampai nangis-nangis, tapi kita antarkan dia dari awal bahwa belajar matematika itu menyenangkan, menarik secara visual, matematika juga sangat menyenangkan karena bicara bentuk, matematika juga bicara tentang kecerdasan logika, seperti pertanyaan. Nanti saya akan kasih 2 kuis lagi ya, siap-siap aja, dan itu ada hadiahnya. Kang Fanfan siap-siap ya. Sebenarnya masih banyak yang saya mau kasih ya, tapi takut waktunya nanti habis buat saya aja. Jadi sebelum saya tutup pengantar saya ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir di siang hari ini. Saya berharap kita bisa bertemu suatu kali nanti dalam pertemuan offline, tidak di dalam pertemuan online seperti ini, sehingga saya bisa sharing pengalaman pribadi sebagai orang tua juga yang sudah punya anak dewasa sekarang, dan alhamdulillah anak saya suka sekali matematika kayak mamanya, dan mudah-mudahan bukan karena suka mau hebat-hebat di kelas ya, tapi karena kita merasa bahwa matematika itu ilmu yang memang mengasah logika hal yang lain, mau belajar kecerdasan logika lain, gambar kayak bahasa kayak itu, dengan matematika itu akan sangat terbantu. Anak-anak yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus matematikanya bagus, insya Allah menurut saya masuk perguruan tinggi terpilih di Indonesia. Itu karena 3 pelajaran yang anak saya suka, dan alhamdulillah mereka masuk ke universitas yang mereka sukai. Dan saya lihat juga teman-teman saya yang suka 3 mata pelajaran ini, fisika menjadi lebih mudah, kimia lebih mudah dipahami, yang lain menjadi lebih mudah dipahami karena 3 pelajaran ini. Jadi bahasa Indonesia kuasai, bahasa Inggris kuasai, kemudian matematika kuasai. Karena tes di luar negeri atau khusus sejarah enggak, biasanya dikemas dalam tes kemampuan potensi akademik namanya ya, atau GRE atau GMAT. Itu berangkat semua dari matematika. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada bunda-bunda semua. Semoga siang ini forumnya betul-betul memberikan antusiasme, paling enggak bukan antusiasme buku saja, tapi antusiasme untuk menularkan kesukaan matematika kepada Ananda di rumah, mumpung usia mereka masih kecil, belum ditakut-takuti dengan momok matematika itu susah, sulit, gurunya nggak enak dan seterusnya, tapi berangkat dari kecil ini mereka sudah melihat aku suka matematika gitu ya. Saya kasih kuisnya sekarang atau gimana, Van? Boleh Bu Sari, boleh sekarang. Oke ya, saya siap-siap ya. Gampang sekali. Langsung ditulis kolom komentar saja ya Bu ya, jawabannya. Ya, teman-teman liatin ya. Oke? Oke. Jerapah lebih tinggi dari kanguru, tapi lebih pendek dari pohon kelapa. Binatang mana yang paling tinggi? Boleh langsung. Jerapah. Banyaknya jerapah, Bu. Oh, ada kanguru. Nah, pertanyaannya bukan pohon apa yang lebih tinggi, ya binatang apa yang lebih tinggi, betul yang menjawab jerapah ya. Kasih tepuk tangan dong. Nanti yang jawaban paling cepat, Bunda siapa? Bunda Elvira. Selamat Bunda, nanti dapat giveaway dari kami. Kalau didengar pertanyaan saya itu, jerapah lebih tinggi dari kanguru, tapi lebih pendek dari pohon kelapa. Kita udah bicara dua makhluk yang berbeda. Jerapah dan kanguru itu binatang, tapi pohon kelapa adalah tumbuhan. Pertanyaannya, binatang mana yang paling tinggi? Jadi bukan makhluk mana yang lebih tinggi, oke? Kalau binatang mana yang lebih tinggi, pasti jerapah. Oke, pertanyaan terakhir ya. Jika perlu waktu merebus 20 menit,
agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu untuk merebus 10 butir telur biar bisa matang? 20 menit, 200 menit, 200. 200 menit. Oke, 20 menit, 20 menit, 70 menit, ada yang jawab 70. Yang benar? Boleh. Tetap 20 menit karena kamu bisa merebus 10 butir telur bersama. Iya. Tetap ya Bu, karena jumlahnya ya. nggak masalah jumlah ya Bu. Nah, satu lagi dalam pertanyaan-pertanyaan tes GRE, TPA dan seterusnya itu jangan bayangkan kita punya kemewahan waktu. Rata-rata tes-tes seperti ini mainnya detik. Ya. Nah, jadi bukan masalah kita nggak tahu sebenarnya. Cuma waktu kita berpikir itu membuat kita gugup sehingga kita menjawab keliru gitu. Karena kita langsung mikirnya kemana-mana gitu ya. Jadi memang tes-tes potensi akademik atau GMAT atau GRE yang saya sebut itu sangat constraints pada waktu. Sehingga kita sering terjebak untuk menjawab yang keliru. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat semuanya. Mudah-mudahan forum siang ini bermanfaat. Apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya siap ya dengan bunda-bunda semua untuk interaksi, ngobrol, kemudian bertanya apa saja ya. Tapi sebentar saya mau pamit sebentar. Nanti saya gabung kembali. Ya kebetulan ada yang harus saya selesaikan sebentar, nanti saya balik lagi. Ya. Silakan, Devi dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari yang sudah semangat telah menyambut ayah bunda semuanya ya Bunda. Semoga tadi yang telah mendapatkan apa tadi ya Teh ya, ada tadi yang terakhir siapa? 3 orang. Tadi ada Bunda Zenitda yang pertama, selamat Bunda. Terus yang kedua ada Bunda Elvira. Tadi yang jawab 20 menit itu Bunda Dinda. Bunda Dinda, selamat ya Bunda Dinda. Nanti boleh dikirimkan alamatnya. Nanti ada kado hadiah ya. Hadiah dari kami dari Mandira. Alhamdulillah Bunda Dinda katanya. Alhamdulillah. Hari ini sudah 232 yang gabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda-bunda semua. Mudah-mudahan sehat-sehat ya Bunda. Alhamdulillah tadi pertama kita dibuka oleh Bu Sari. Lalu nanti selanjutnya ke acara inti kita akan perkenalan oleh chef editor kita yang tadi sudah disebutkan produknya Little Mathematician ya. Little Mathematician. Mathematician. Dibacanya seperti itu, betul ya Teh Ana? Betul. Little Mathematician. Little Mathematician. Saya bacanya Little Mathematician. Nggak apa-apa, saya 3 bulan latihannya. Oke. Sebelum ke Teh Ana, saya mau memberikan kesempatan Teh Ana terlebih dahulu untuk salah satu bunda yang kemarin sudah mengikuti Jendela Dunia secara langsung karena kemarin itu Jendela Dunia sudah diadakan daring pertama dan sebelumnya telah keliling 3 kota yaitu di Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Jadi saat ini saya Devi mau memberikan kesempatan kepada salah satu bunda yang kemarin mungkin ikut di salah satu kota tersebut yang mau menyampaikan apa sih kesan-kesannya kemarin setelah ikut langsung, kenal langsung dengan produknya. Mungkin boleh raise hand ya Bun ya, saya kasih kesempatan. Oke, Bunda Riza Zizah. Oke, boleh Bunda Riza Zizah, betul ya Bun ya? Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, boleh dibuka kameranya, Bun? Ini maaf ini saya lagi sambil. Nggak apa-apa, Bunda, nggak apa-apa. Oke. Ya. Silakan, Bunda. Aduh, pencet lagi. Oh ya, nggak apa-apa Bunda. Ya, alhamdulillah kemarin berkesempatan ikut yang di Surabaya. Di Surabaya. BA lainnya. Jadi kesan pesannya sebenarnya
sangat ini ya, apalagi anak saya kan ikut tuh sempat nyobain ukur tinggi badan, segala buka-buka bukunya juga. Dia langsung mau sampai rumah langsung lapor sama ayahnya buat, ayah nanti dibeliin ya. Langsung semangat ya Bunda ya. Ya jadi kayak, oh ya udah doain ya nanti bisa dapat gratis dari jualannya ibu. Amin. Bundanya langsung semangat ya Bun. PO-nya ya Bun. Alhamdulillah langsung ngiklanin dan udah banyak yang nanya-nanya, tapi emang kan mungkin timingnya kemarin abis lebaran, aku sih manas-manasinnya kan dapet THR anak, ayo dong gitu. Tapi pengeluarannya juga banyak nih gitu. Iya. Tapi ya udah masih ikhtiar terus sampai kan masih ada waktu nih sampai bulan September ya buat Agustus buat ngeiklanin PO ini. Nah, kalau dari acara Jendela Dunia yang offline kemarin itu seru banget, selain karena ngelihat daminya langsung, produknya langsung, ketemu sama expert dan juga sharing sama Mbak Tias waktu itu ya, tentang apa sih kayak kita lurusin niat lagi bahwa jualan buku itu memang hal yang heroik banget ya di Indonesia ini, apalagi saya di kampung dari Situbondo itu tuh berat banget. Kayaknya mereka tuh lebih bukannya julid ya, tapi kayaknya lebih panci, lebih laris panci, arisan panci demo masak gitu ya Bun ya. Tapi tetap ya karena memang ngelihat teman-teman anak sendiri pas ke rumah main sama anak terus baca buku bareng, itu tuh kayak yang nggak ada anak yang nggak suka sama buku ketika kita memang benar-benar mau berikhtiar untuk mengenalkan dengan cara yang menyenangkan tentunya gitu. Dan Little Mathematician ini benar-benar kayak pencerahan buat kita, nggak kok matematika itu nggak sesusah itu. Dan kalau dulu waktu saya masih sekolah teman-teman ditanya kenapa nggak suka matematika, alasannya kan karena gurunya killer, jadinya udah nggak mau duluan. Tapi kalau kita udah senang duluan sama matematika, guru sekiller apapun tuh nggak akan mempengaruhi kesenangan kita. Justru malah kita bisa jadi teman sama guru itu, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Bunda Riza Ziza, betul ya Bun saya mengucapkannya? Bunda. Iya betul, Riza, panggil aja Riza. Oh oke. Terima kasih Bunda Riza tadi dari Situbondo, betul ya Bun ya? Iya, Situbondo Jawa Timur. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan kembali untuk bertemu secara langsung lagi ya Bun ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Riza telah men-sharing pengalaman kemarin bertemu langsung atau ikut langsung di acara Jendela Dunia secara offline ya. Emang kenapa ya kalau image-nya guru matematika itu killer ya dari zaman saya SD, SMP pun kenapa gitu guru matematika. Jadi mungkin itu yang image dari anak-anak, matematika itu menakutkan karena gurunya pun menakutkan. Oke, di sini ini salah satu buku yang mungkin nggak bikin anak-anak menakutkan dengan matematika ya. Ini kita punya buku yang insya Allah nanti akan dijabarkan oleh Kak Ana, dijabarkan oleh Kak Ana. Kenapa sih kok bisa nggak menakutkan? Emang konsepnya seperti apa ini buku gitu ya? Nanti mungkin bisa langsung tanya jawab. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nih Kak Ana ini gitu ya. Kak Ana ini itu adalah namanya Kak Ana Puspita Dewiana, bergabung di Pelangi Mizan sejak 2002. Wah, subhanallah Kak Ana. Sudah berapa tahun ya Kak Ana ya? 2002 kira-kira saya masih SMP kayaknya Kak Ana. Oke, Kak Ana bergabung sebagai penulis, penyunting naskah, asisten editor eksekutif, dan selanjutnya menjadi editor in chief produk-produk direct selling. Produk-produk direct selling yang pernah digarap Kak Ana ini lumayan banyak ya Bun ya. Ada mungkin bunda-bunda semua kenal gitu ya. Mungkin kalau udah jadi BA lama ini nggak awam nih nama-namanya ya. Ada buku seri ensiklopedi Muslim, Bocah Muslim, Halo Balita ya, Halo Balita cerita binatang berirama dalam Al-Qur'an, I Love My Al-Qur'an, Wow Amazing Series, Dunia Binatang. Nah, Nabiku Idolaku nih
Kak Ana nih editornya. Terus cheese 1, cheese 2 itu juga Kak Ana, ada Dunia Binatang, Wonderful Al-Quran, Baby All Baby, dan yang terakhir ini adalah Little Mathematician. Banyak sekali ya Teh Ana ya, Kak Ana ya. Selain menulis buku-buku untuk produk direct selling, Kak Ana juga sudah menulis puluhan buku lainnya. Di antara ini saya karena saking banyaknya saya sebutkan beberapa saja ya Bun ya. Mungkin beberapa Bunda sudah ada yang baca, itu ada Pangeran Negeri Bunga, Putri dari Tidur, Bunga dan Burung Cendrawasih, Kisah Peniup Seruling, Beautiful Son of the World, dan Aku Senang Keliling Dunia. Itu ada beberapa, tapi masih banyak lagi. Kak Ana sering mendatangi dan mengikuti pameran-pameran buku internasional nih Bun, di antaranya Kuala Lumpur, International Book Fair, International Seoul Book Fair, International Frankfurt Book Fair, dan Bologna Children Book Fair, buku-buku yang tulisannya sudah diterjemahkan di beberapa negara. Saat ini beliau selain menulis sebagai chef editor di Pelangi, kegiatan sehari-harinya nih nggak cuma nulis aja Bun, karena ini ya volunteer juga di berbagai kegiatan literasi dan suka traveling karena ini ya, traveling ke hutan, laut, dan kota-kota untuk cari inspirasi ya karena ya. Iya betul. Seperti itu. Oke, mungkin tidak banyak kata-kata lagi di sini, mungkin Bunda-Bunda sudah penasaran emang semenarik apa buku ini, dan mungkin pertanyaannya ini cocok untuk berapa tahun sih Kak gitu ya buku Little Mathematician ini gitu. Mungkin saya langsung persilakan saja buat Kak Ana untuk memperkenalkan produk Little Mathematician seperti apa. Kepada Kak Ana Puspita Dewina, saya persilakan Kak Ana. Terima kasih banyak Kak Devi. Wah, Bunda-bunda kita ketemu lagi. Sekarang sih online ya. Kalau kemarin yang udah ketemu offline, terima kasih banyak. Nah, sebelumnya kita pemanasan dulu ya. Kalau online gimana ya pemanasannya? Nah, biasa. Iya, soalnya kita akan senam jari. Gimana sih angka dengan senam jari itu ini ya. Oke. Gini tahu? Angka-angka 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Senang ya. Kita ulangi ya. Oke. Biar pegal-pegalnya hilang ya. Oke. Karena kan mijet-mijet ayo semua tadi Bunda ikut ya. Semangat ya. Biar gak ngantuk. Angka 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senang ya. Terima kasih. Ya, kalau yang offline kemarin nari, ini juga kita menari jari ya, senam jari. Jadi matematika itu sangat-sangat menyenangkan sebenarnya bagaimana kita menghantarkannya. Seperti di seri berikut ini. Saya izin share screen ya. Boleh, Kana. Terima kasih. Oke, kita ke sini sebentar, kita geser-geser. Nah. Oke, sudah tampil. Nah, ini mau dengar dulu ya dari ayah bunda. Pernah dengar nggak celoteh-celoteh putra-putri kita tentang matematika? Boleh diketik di chatnya ya, tentang matematika. Atau ada yang mau sharing pengalaman tentang matematika? Sering, boleh satu katanya orang. Karena ini ada yang pernah. Oh, boleh. Belum pernah, anak saya 2 tahun. Oke. Ada lagi? Silahkan di chat aja ya. Boleh. Nanti di akhir kita baca satu yang dapat hadiah, yang ceritanya menarik, paling menarik ya. Jadi kita ayah bunda pasti pernah mendengar atau pernah mendengar celoteh putra-putri kita tentang tadi Ibu Sari menyampaikan tentang angka, bagaimana putra-putri kita mempertanyakan ngapa sih harus tahu angka.
Bahkan di cerita Putri Bintang itu sampai ditempel ya, angkanya sampai ditempelkan bintang-bintang karena dia sangat suka bintang daripada angka. Nah, ada lagi mungkin pernah dengar tentang jauh dekat. Misalnya, oh duduknya jauh di sana, duduknya dekat di sini. Nah, itu juga mungkin pernah dengar. Terus tentang anak-anak yang, oh kakak-kakak bangun dong, sudah pagi, jam 5 sudah harus bangun. Terus lanjutnya sarapan ya jam 6. Ayo siap-siap sekolah, jam 7 tuh udah siap-siap. Wah, pokoknya sibuk sekali. Terus tentang berbagi. Misalnya punya makanan atau punya buku ya. Saya punya buku 2 misalnya, kata anak-anak kita. Yang satu diberikan buat kakaknya, satu buat adiknya. Tapi kok aku nggak punya, nggak ada buat akunya. Nah, dia pasti berpikir kenapa bisa nggak ada gitu. Kita balik lagi dan tentang 1 pekan. Di sini tentang anak-anak berpikir tentang 1 pekan. Apa sih 1 pekan? Apa sih nama-nama hari? Kenapa berapa hari saya harus nunggu untuk sekarang hari apa ya? Hari Jumat untuk sekolah lagi di hari Senin. Nah, apa sih 1 pekan? Nah, itu adalah konsep dasar matematika. Kenapa sih putra-putri kita perlu memahami, mengetahui konsep-konsep dasar matematika? Tadi kalau untuk akademis, Bu Sari sudah menyampaikan betapa pentingnya putra-putri kita untuk bekal mereka di kemudian hari. Nah, untuk sekarang seperti apa? Nah, konsep-konsep dasar matematika itu untuk melatih putra-putri kita untuk mampu berpikir kritis, sistematis, dan logis. Kenapa sih harus berpikir kritis, sistematis, dan logis? Yaitu untuk melatih atau kemampuan tersebut membantu putra-putri kita memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi konsep-konsep dasar matematika ini sangat penting dimiliki oleh seluruh putra-putri kita, seluruh anak-anak yang ada di Indonesia khususnya maupun di dunia. Karena tadi untuk melatih berpikir kritis, sistematis, dan logis, dengan berpikir kritis, sistematis, dan logis, anak-anak akan terbantu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Misalnya, mungkin bunda-bunda kalau putra-putri kita yang masih kecil itu masih kesulitan mengkancingkan baju ya. Misalnya bagian atas dikancingkan ke bagian yang kedua. Akhirnya tidak sistematis. Atau ketika mengenakan sepatu kiri dengan sepatu kiri, sepatu kanan dengan yang berbeda. Nah, itu juga melatih permasalahan-permasalahan dari hal yang mendasar bagi putra-putri kita. Itu adalah konsep-konsep dasar matematika. Nah, bagaimanakah cara memperkenalkan konsep-konsep dasar matematika agar si kecil menyukainya? Jadi tidak takut, tidak bikin aduh susah sekali gitu. Matematika itu susah sekali, itu sudah tidak ada lagi di kamus putra-putri kita. Oke, yuk ajak mereka untuk mencari tentang semua itu di tada. Mungkin yang offline ini ya pernah boleh sambil di rumah ya. Aku suka matematika. Nah, bagaimana putra-putri kita bisa mengatakan aku suka matematika? Itu lewat Little Mathematician. Kenapa sih Little Mathematician? Oke, nah ini dia. Tadi Bu Sari menyampaikan, penerbitnya dulu ya, kita kenapa sih milih Little Mathematician? Itu dari penerbit Aram yang di Korea. Kalau Ibu Sari tadi sampaikan, 11 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan, dipercaya oleh para orang tua untuk jadi pendamping putra-putri mereka di pendidikan ya, Little Aram ini. Yang kedua, sangat keren karena untuk
tadi penerbitnya udah keren, sekarang Little Mathematician-nya. Little Mathematician sendiri peraih penghargaan piala terbaik konten pendidikan Korea dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea. Nah, ini sangat keren. Selanjutnya, yang tadi disampaikan Bu Saria nih buku ini. Tadi di sini ada logonya, peraih penghargaan, ya. Dan untuk buku Putri Bintang, nah yang ini di sini ada dituliskan dipilih sebagai buku panduan penelitian bayi dan anak oleh Institut Pengasuhan dan Pendidikan Anak Korea. Nah, itu keren sekali. Nah, apalagi yang bikin keren, nah yang offline ini mungkin kemarin belum disampaikan, sekarang disampaikan, adalah editor ahli dari Koreanya. Pertama lulusan sarjana di bidang matematika dari Universitas, wah ini gimana ya bacanya? Mudah-mudahan betul ya. Sung Kyun Wan. Terus beliau juga menjabat sebagai profesor di Akademi Angkatan Udara Universitas Wosuk. Mudah-mudahan betul juga ya bacanya. Juga sebagai profesor tamu di Departemen Matematika Universitas Negeri Arizona. Selanjutnya, saat ini dia bekerja di Universitas Pendidikan Nasional Seoul sebagai profesor Departemen Pendidikan Matematika sekaligus sebagai Kepala Institut Pendidikan, nah ini ketukar, harusnya ini di atas, Matematika Dasar di universitas yang sama, dan menjadi anggota komite untuk talenta muda ya di Universitas Seoul juga. Mungkin yang suka nonton drakor itu tahu ya bagaimana universitas atau Universitas Nasional Seoul. Dan sebagai penulis buku di teks untuk pendidikan SD dan SMP dan juga SMA. Selanjutnya ini adalah salah satu penulis yang di Putri Bintang. Di sini ada ilustratornya pemenang penghargaan lomba menggambar juga. Jadi untuk penulis, editor ahli, dan ilustrator yang di Little Mathematician ini sangat-sangat bagus dan sangat mendalami di bidangnya. Seperti itu. Dan bagaimanakah setelah diterjemahkan di Kaifa di Indonesia ya? Nah, selanjutnya ini adalah orang-orang yang mengemas dan bagaimana membuat Little Mathematician dari Korea itu tetap terjaga kualitasnya, diracik dengan bahasa, diedit, disesuaikan dengan budaya kita, baik dari ilustrasi maupun teksnya. Di sini ada saya sendiri sebagai editor, penyunting naskah, dan yang menggawangi proyek seri Little Mathematicians, dan ada penerjemah Mbak Yuliani Liputo. Ini sudah menjadi editor senior sejak 1994 di Mizan ya, sudah lama sekali. Dan selanjutnya beliau sendiri menerjemahkan 34 buku yang buku bagus-bagus. Kalau misalnya di googling itu bisa ada ya, Yuliani Liputo, Mbak Yuliani. Dan selanjutnya editor ahli, juga editor adalah kita memanggilnya Mas Bek atau Mas Baikuni, atau kalau yang konsultasi di HNY itu adalah Om Bek ya, konsultasi dengan Om Bek. Beliau sendiri adalah, kalau Mbak Yuli ini alumnus program studi teknik geodesi ITB, sedangkan Mas Bek di program studi astronomi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Beliau sendiri menjadi editor di Mizan sejak 1998 dan sudah ratusan buku yang disunting oleh Mas Bek. Nah, berikutnya ini adalah Little Mathematicians, diperuntukkan untuk putra-putri kita di 6+ ya, untuk 6+, untuk belajar mandirinya atau membaca mandiri kalau yang sudah
baca, dan yang belum itu bisa pendampingan oleh ayah dan bundanya. Dan menyajikan Little Mathematician ini karena untuk usia 6+ disajikan dengan untuk mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari putra-putri kita. Jadi disesuaikan dengan usianya. Oke, selanjutnya. Tadi disampaikan betapa matematika itu akan membantu mengembangkan beragam kecerdasan majemuk putra-putri kita ya. Ibu Sari tadi sudah menyampaikan bagaimana sangat erat antara matematika dan literasi. Dan hadirnya Little Mathematician ini dengan disajikan dengan cerita, dihantarkan dengan cerita matematikanya, ini sangat memudahkan anak-anak untuk memahami apa itu kandungan-kandungan dan makna-makna yang disampaikan di dalam cerita tentang matematika. Tentu saja selain literasi, selain intelektual, mengembangkan juga kecerdasan emosi. Di sini bagaimana matematika juga melatih emosi putra-putri kita, kesabaran, bagaimana ketika berpikir logis dan sistematis itu mereka akan memikirkan bagaimana bertindak dan konsekuensinya. Jadi sudah bisa diarahkan. Bagaimana ketika mereka memilih satu barang, konsekuensinya seperti apa, dan melakukan sesuatu konsekuensinya seperti apa. Dan ini ada di kecerdasan emosional. Dan selanjutnya bagaimana fungsi matematika tentang kecerdasan spiritual yang diterapkan sehari-hari. Itu beragam kecerdasan majemuk yang terkandung di Little Mathematician. Selanjutnya di sini tentu saja Little Mathematician ini sangat menakjubkan karena bisa membantu putra-putri kita untuk problem solving ya. Tadi sudah disampaikan pemecahan masalah sehari-hari dari hal yang sederhana kalau buat putra-putri kita. Dan teman bertualang, sederhana, penyampaian materinya dengan cara bercerita, dan tentu saja membantu putra-putri kita untuk menjadi teman belajar yang terbiasa dengan angka dan matematika. Selanjutnya, tadi ada teman bermain sudah. Penuh gambar. Saya perlihatkan ya, mudah-mudahan terlihat ya. Ini kalau yang offline kemarin udah seru-seruan, motret-motret. Di sini bagaimana ilustrasi ini yang Putri Bintang yang diceritakan oleh Ibu Sari tadi. Ini seru-seru banget dan ini tentang, saya perlihatkan ilustrasi-ilustrasinya. Ini tentang konsep nol. Ini seru banget, bertualang dengan trio kosmos. Ini contoh-contoh ilustrasinya ya. Mana lagi kita lihat, saya satu lagi ya, perlihatkan. Ya, seru sekali. Boleh dilihat silahkan. Nah, oke. Ini tentang ilustrasinya. Untuk selanjutnya, Little Mathematician sendiri dilengkapi sebagai teman bermain dan teman belajar, dilengkapi alat-alat peraga yang seru banget buat dimainkan oleh putra-putri kita. Pertama, tentu saja angka ya. Ini angka. Terlihat ya. Di belakangnya ada sarangnya. Ini ada 8 bentuk cinta. Oke. Terus dan ini ada 7. Ternyata lingkaran kalau dibentuk seperti ini jumlahnya 7 ya. Ada ini. Terus ada di belakangnya bisa dilihat. Terus ada bentuk-bentuk yang tadi ada di angka. Ini putra-putri kita juga bisa bermain bentuk ya. Ada persegi panjang, persegi 4. Dan ada yang ini. Terus ada juga persegi 6. Persegi 6. Oke. Alat peraga apa lagi ya? Oh, tadi ada angka. Angka ini ada 2 set ya, yang seperti ini ada 2 set, jadi ada 20. Ada 20.
Nah, ini ada tanda-tanda bilangan. Ada sama dengan, pengurang, pengali, ada, oh salah, maaf. Ini plus, ini pengali, ini penambahan ya, penambah, ini pengali. Oke. Dan ada tada jam. Putra-putri kita bisa berlatih jam 12 tuh. Yang pendeknya kemana ya? Jam 12 lebih 10. Yang panjangnya kemana ya? Nah, ini bisa buat bermain. Dan putra-putri kita dengan jarinya bisa menggerak-gerakkan jarum jam ini. Selanjutnya alat peraga apa lagi? Nah, tadi kan cerita tentang 1 pekan ya. Putra-putri kita apa sih 1 pekan? Nah, ini belajar tentang hari, bulan, dan angka, tanggal ya. Di sini ada 30. Misalnya hari ini hari Jumat. Hari Jumat, bulan, saya lupa. Bulan Juni ya, udah bulan Juni. Tanggal di sini tanggal 10 ya, mudah-mudahan betul tanggal 10. Sebelum saya lihat ke komputer. Tuh tanggal 10. Dan ada yang jatuh ketika saya mainkan tanggal, ternyata ini jatuh dari dinding. Jadi ikutan. Oke, selanjutnya yang ini tadi diceritakan sama Bunda Riza ya, mudah-mudahan saya betul. Ada putra-putri kita waktu di Surabaya diukur tinggi badannya. Ini bisa ditempel nanti digantung di kamarnya ya. Ini panjang sekali, panjang. Nah, ini alat-alat peraganya. Jadi Little Mathematicians dilengkapi dengan alat-alat peraga sebagai teman belajar dan bermain. Selanjutnya, seperti apa sih? Tadi sudah diperlihatkan. Ini sebagai keterangan saja, 1 set buku, 1 set alat peraga. Nah, ini semuanya. Jadi 1 set itu ada 7 jilid buku, ada 7 jilid. Saya lihat. Ada 1, 2, imut-imut ya. Ada 3, ada 4, 5, ada 6, ada 7. Oke, dan alat peraganya yang tadi saya perlihatkan juga. Panjang sekali nih ini pengukur tinggi badan. Jadi banyak sekali ya. Oke, selanjutnya ini tadi yang buku 1 set ada box cantiknya. Ini box cantiknya ya. Jadi bisa nanti buku-buku di ini boxnya juga bisa alat penyimpanan atau boxnya juga bisa disimpan untuk di rak ya. Jadi masih cantik gitu kalau dipajang. Terus, nah ini cerita tentang ada apa di bawah selimut tadi. Kita kan udah latihan ya yang angka 5, 6, 7. Nah, ini ada cerita di buku ada apa di bawah selimut. Jadi bagaimana anak-anak diperkenalkan berhitung dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi nanti di akhir cerita saya lihatkan anak-anak pun akan belajar mengulang dengan berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudah-mudahan terlihat ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ada dari angka 1 sampai 10. Ini ada di cerita ada apa di bawah selimut. Dan ini sangat menarik ya ininya apa? Sangat imajinatif. Wow. Oke, selanjutnya planet 0. Ini tadi saya udah cerita ada petualangan di planet 0, petualangan 3 trio kosmos ya. Bagaimana menjelaskan tentang 0. Dan yang menariknya di buku Little Mathematicians, saya sambil menjelaskan saja. Selain cerita buat putra-putri kita yang dampingi orang tuanya, ada buat ayah bundanya. Mudah-mudahan terlihat ya di sini. Untuk ayah dan ibu, ada permainan, main you di sini.
ada main bersama antara ayah dan ibu, juga putra-putrinya, dan bermain bersama juga. Jadi seru sekali, tadi ada cerita, ada untuk ayah dan ibunya, ada untuk bermain bersama. Dan ini tadi tentang Putri Bintang yang sudah diceritakan, yang seru-seru sekali. Terus kantong ajaib. Nah, ini tentang sepekan di kantong ajaib ya. Kantong ajaib mana ya? Selupa ininya, bukunya yang mana. Yang kantong ajaib kan ada 7. Ini dia. Ini tentang kantong ajaib, itu tentang belajar tentang 1 pekan. Dan sangat menarik cara berceritanya. Ini lihat ilustrasinya, bagus banget kan? Oke. Selanjutnya ini tentang negeri robot. Wah, ini saya sangat suka sekali ilustrasi yang ini. Tada. Lihat. Ini bercerita tentang konsep jarak, jauh, dan dekat. Bagaimana anak-anak memahami jauh itu seperti apa, dekat itu seperti apa. Diklik semua menempel di situ. Jadi cerita di negeri robot. Selanjutnya mencari pasangannya yuk. Mencari pasangannya yuk. Mana ya? Sampai pusing-pusing gitu ya. Mencari pasangannya yuk. Nah, di sini putra-putri kita belajar tentang pengklasifikasian. Bagaimana di sini diajak putra-putri kita untuk melihat sepatu ayah yang mana ya pasangannya, sepatu ibu yang mana ya pasangannya, sepatu kakak yang mana ya pasangannya, dan sepatuku yang mana ya pasangannya. Ini adalah salah satu pengklasifikasian. Jadi mereka belajar mengingat, belajar melihat bentuk, dan ini adalah konsep dasar matematika. Untuk selanjutnya, ketika pangeran kecil tidur. Wah, ini bukunya paling besar ya. Jadi ukuran bukunya itu beda-beda ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini tentang bangun ruang, tentang bentuk. Ceritanya ada di ketika pangeran kecil tidur. Di sini. Seru sekali. Dan kalau yang ini khusus ya sama kayak yang cari pasangan. Nanti ada ininya, lidahnya seperti ini. Jadi ada yang dibuka buat interaktif. Yang mencari pasangan pun sama, ada dibuka buat interaktifnya ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Ini tadi ya yang maaf. Nah, ini Math Magic Box itu adalah isinya alat-alat peraga tadi yang sudah saya perlihatkan. Oke, tadi ada 20 angka. 20 angka itu ada 2 set ya, 0 sampai 9. Ini ada tanda-tanda bilangan ada 2 set juga, jadi ada 10. Untuk bentuk di sini ada berapa? 10 buah juga ya. Ini belakangnya. Seperti ini tampak depan. Ya, anak-anak putra-putri kita belajar tentang bagaimana segitiga, lingkaran, segi 6, bintang, lingkaran kecil, lingkaran yang donat seperti donat ya. Jajaran genjang. Nah, ini bentuknya. Oke. Juga penggaris tadi. Ini penting sekali putra-putri kita bagaimana berlatih mengukur. Kalau 1 cm berapa? Panjangnya seperti apa, 2 cm seperti apa, 10 cm seperti apa. Ini dengan penggaris. Jadi angka-angka itu diaplikasikan. Untuk alat peraga ini untuk pengaplikasian ya dalam berhitung. Dan ini jam tadi. Ini kalendernya belajar 1 pekan, 1 tahun, 1 bulan penanggalan. Dan ini pengukur tinggi badan. Nah, dengan semua yang ada di dalam seri Little Mathematician, anak-anak
kenalkan dengan konsep-konsep matematika melalui cara yang menyenangkan, sehingga anak-anak menyukai dan mengetahui pentingnya matematika. Jadi, tatkala mereka suka, akan mudah terdorong untuk belajar matematika lebih lanjut. Jadi, mereka di sekolah sudah siap menyukai pelajaran matematika. Nah, jadi Little Mathematicians, bagaimana membuat matematika itu menjadi keren, simple, hebat, mudah diingat, menakjubkan, menyenangkan, mengasihkan, teman bermain, teman belajar, mudah dipahami, teman bertualang, beragam cerita, penuh gambar, banyak disukai, dan seru. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak Devi, silahkan itu yang tentang Little Mathematician. Terima kasih semuanya. Oke, Kak Ana, terima kasih. Wah, di sini udah banyak bunda-bunda yang wah penasaran pengen cepet nyampe, mungkin udah ikutan PO ya Bun ya. Alhamdulillah banyak yang mupeng sekali ya sama bukunya. Jadi jangan sampai kehabisan nih Bunda Ayah Bunda semuanya, karena Little Mathematician ini hanya dicetak 3.000 set aja loh Bun. Jadi ayo sudah dibuka PO-nya sampai tanggal berapa Teh? Tanggal 31 Agustus. Jadi masih banyak waktu, dan ada manfaatnya juga nih Bunda. Manfaatkan harga marketing dan juga penawaran spesial PO-nya. Dapetin juga reward-nya. Nah, tadi kata Bunda Riza tadi, jadi beliau nyari 10 gratis 1. Jadi berlaku kelipatan. Jadi kalau misalkan nanti Bunda dapatnya 20 konsumen nih, berarti dapat 2 gratis loh Bun. 2 gratis, dapat 30 nih berarti dapat 3 gratis, bisa dicuanin lagi nih Bun. Ya, yang 2-nya bisa dijual lagi. Jadi silakan Ayah Bunda yang ingin menyampaikan pertanyaannya, karena di sini saya lihat banyak sekali ya antusiasnya. Alhamdulillah Teh Kana, saya manggilnya Teteh ya karena biasa boleh. Teh Ana di sini ada 244 yang hadir. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih ya Bunda semuanya. Alhamdulillah seru banget ya. Tadi sudah disampaikan apa aja sih isian dari buku Little Mathematician ini, dan kenapa Bunda-bunda harus punya gitu ya. Harus punya, dan emang seasik apa gitu. Ternyata asik ya, saya aja mupeng gitu, pengen punya, karena emang anak umur 6 tahun itu biasanya masih dikenalkan dengan hal-hal sederhana yang ternyata itu matematika gitu ya Teh ya. Oke, di sini saya mau bacakan pertanyaan Teh langsung saja ya. Boleh langsung saja. Oke, Teh Ana di sini ada pertanyaannya nih. Keluarga hebat, apakah anti air bahannya, katanya gitu. Ini dari keluarga hebat ya. Oke. Anti air enggak Kak bahannya, katanya Teh Ana. Buat mungkin aman enggak gitu. Oke. Nah, untuk buku ini pakai glossy ya, laminasi. Jadi kalau air perlu praktek enggak ya? Ini bisa dilap ya nanti Kak, ininya mudah dilap. Kalau glossy itu dan ini juga dilapisi ya, ada pelapisnya. Jadi aman ya, Insya Allah aman ya. Karena memang pasti bunda-bunda khawatirnya anak-anak kan membacanya itu sambil main biasanya ya Teh Ana ya. Biasanya sambil makan juga, takutnya mungkin ketumpahan. Aman Kalau ya. itu perlu pendampingan orang tua ya. Karena belajar atau membaca pun perlu ada edukasi. Misalnya boleh santai, tapi ada rule-nya ya, ada aturan mainnya. Karena harus dirawat buku juga. Walaupun sudah dilapisi laminasi, tapi tetap harus ada perawatan di masing-masing. Oke. Selanjutnya dari Bunda Diah Kartika, fitur bukunya apa saja? Mungkin tadi sudah disampaikan ya. Iya, betul. Teh Ana. Mungkin boleh diulangi lagi, mungkin tadi enggak. Fiturnya secara singkat aja buku, ini ada 7 ya. Nanti disimpan di box yang cantik ini, ada 7 jilid ya, ada 7 jilid, dan ditambah 1 set. Udah dapat box 1,
tambah satu box lagi. Ini ada alat-alat peraga. Salah satunya jam, penggaris, angka. Ini buat latihan berhitung juga sangat mudah ya. Dan yang panjang ini pengukur tinggi badan. Mungkin itu. Oh, satu lagi. Ini yang cantik dan menarik, kalendernya ya. Oke. Itu ya Kak, ya Teh ya fitur-fitur dari bukunya. Di sini ada lagi Teh Ana dari Bunda Wildana Aminah. Ada 3 pertanyaan nih Teh. Boleh. Yang pertama, bukunya direkomendasikan untuk usia 6+ sampai usia berapa katanya? Untuk usia 6+ dan putra-putri kita yang masih memerlukan bagaimana masuk ke matematika itu dengan menyenangkan. Misalnya yang udah usia 7 tahun tapi masih takut-takut ya tentang matematika, itu bisa diperkenalkan. Untuk yang 8 tahun, 9 tahun, untuk usia 8 tahun, 9 tahun mungkin sudah belajar membaca mandiri ya. Mereka ini buat berlatih, belajar tadi literasi ya, sangat penting. Dan ini buku yang sangat tepat untuk mereka belajar membaca secara mandiri. Selain visualnya juga belajar teksnya ya, belajar membaca. Jadi sampai usia, bahkan mungkin kalau melihat gambarnya yang usia 10 tahun pun masih suka, silahkan. Bahkan bisa dibacakan untuk putra-putri kita yang di bawah 6 tahun. Misalnya usia balita ya, usia 4 tahun, 3 tahun, ini bisa diceritakan. Gambarnya juga bisa mereka berlatih membaca visual. Iya. Berarti nggak hanya 6 tahun ya Teh ya, di bawah 6 tahun pun sebetulnya bisa ya dikenalkan ya. Bisa dengan pendampingan orang tua tadi ya. Ya. Dan tadi misalnya dari sisi kertas itu pendampingan perlu ya. Kalau kertasnya kan beda sama yang Halo Balita ini. Ini seperti cheese kertasnya. Oh, seperti cheese ya. Iya, betul. Ada lagi Kak Ana, misal alat peraga pas dimainkan ada yang robek atau hilang. Misal mau beli lagi, apa dijual terpisah untuk alat peraganya saja? Adakah gitu atau ada fitur apa saja Kak selain lift the flap? Untuk alat peraga mungkin untuk saat ini belum ya. Kita belum bisa menyampaikan kalau disediakan secara terpisah. Tapi kalau misalnya rusak dan lain sebagainya, seperti barang-barang yang lainnya, kita bisa latih putra-putri kita untuk memperbaiki semampu mereka, semampu kita. Dan di situ untuk mengembangkan sisi kecerdasan emosionalnya ya, menyayangi barang-barang yang mereka miliki. Jadi rusak karena memang misalnya sudahnya harus rusak karena suatu hal, itu ajak untuk memperbaiki, dan itu lebih meningkatkan kemandirian ya. Kalau saran saya, kalau belum tersedia ininya yang satuannya ya. Sekarang belinya full dulu ya kan ya. Full dulu. Full dulu dong, karena masih banyak nih. Yeah. PO-nya masih berjalan, insya Allah ya. Yeah. Karena di sini ada lagi, apakah alat peraganya relate dengan ceritanya yang di buku? Ya, alat peraga ini kan dikembangkan oleh Kaifa untuk membantu saat bercerita. Misalnya ya, di sini ada cerita bagaimana kalau jam ya, jam angkanya ini ditutup nih sama bintang-bintang. Nanti bisa diajak bikin bintang-bintang pakai kertas ya. Ini bisa jadi cetakannya, bikin bintang-bintang nanti tempel. Jadi mereka sendiri nanti akan memahami. Oh, tempelnya ya jangan dilem ya, nanti susah ininya. Tempel, nanti kita bisa lihat. Mereka bisa tahu nggak, mungkin untuk usia tertentu itu akan sulit ya. Ini jam berapa? Kalau yang usia-usia kita ya mungkin udah tahu lah ini tuh jam 6 gitu ya. Nah, ini bisa dilatih. Seperti terus ada cerita 1 pekan. 1 pekan tadi yang ini. Nah, ini kan dengan kalender ya.
berapa hari ya? Nanti kita misalnya hari ini hari apa, Kak? Oh, hari Jumat. Di sini misalnya dia harus menunggu 1 pekan. Misal dari Senin nih, menunggunya dari Senin, dia butuh berapa lama untuk sampai 1 pekan? Bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya 6 hari sampai 7 hari ya. Ini ada di cerita Kantong Ajaib. Jadi bisa sambil bercerita alat peraga bisa digunakan. Dan lain sebagainya. Oke, jadi insya Allah relate ya Teh Ana ya, Ya, betul. dengan bukunya insya Allah relate dan bisa langsung diaplikasikan bareng sama anak-anak. Iya, betul. Dan jadi lebih seru. Dan tadi ajak juga ya, sambil membaca, sambil menggunakan alat peraganya, sambil bermain. Gerakannya. Seperti itu, iya. Ya, di sini juga ada nih dari Mbak Puput Purwati, ikut PK offline sama online ini ternyata anak udah hafal. Aku suka matematika beserta gerakannya. Wah. yang tadi itu makanya gimana? Aku suka matematika. Siapa nama putri atau putranya barusan? Siapa nama putra atau putrinya Bunda Puput? Katanya sudah hafal, alhamdulillah ya. Padahal bukunya belum diterima ya Bunda ya. Ya, dapat hadiah untuk Bunda Puput. Prize ya. Ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bunda Puput. Terima kasih. Selamat Bunda Puput. Semangat ya Teh Devi. Selamat Bunda Puput. Alhamdulillah anak-anaknya sudah hafal ya. Mungkin nanti bisa bunda-bunda yang lain juga jadi tambah asik gitu ya buat membacanya. Oke, ada pertanyaan lagi dari bunda-bunda yang lain. Mungkin yang masih penasaran. Oke, sambil menunggu di sini saya akan membacakan cerita dari Robiah Korutu Ayun. Jadi saya akan sedikit cerita nih Teh Ana, saya izin ya Teh Ana ya. Boleh, silakan. Percakapan atau kegiatan terkait matematika yang secara tidak sadar ternyata sering dilakukan anak saya, Silmi, usia 2 tahun 8 bulan. Ternyata cukup bermacam-macam. Ini tadi mungkin ada yang kasih pengalaman ya. Sebelum usia 2 tahun sudah bisa menghitung 1 sampai 10. Sekarang alhamdulillah sudah bisa sampai 20 sendiri. Dia juga sering tawar-menawar soal waktu baca buku atau waktu bermain. Misal, mainnya 7 menit, dikurangi 2 menit, ditambah 4 menit ya Umi. Tawar-menawar ya, pinter ya Bunda. Namun karena masih belum paham jumlah hitungan menit, itu biasanya saya pasang alarm 2 sampai 5 menit. Hal lainnya adalah dia suka request minta makan roti tawar bentuk segitiga atau persegi panjang, rotinya dilipat. Selain itu sudah paham dengan baik mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oh, alhamdulillah juga tinggi dan pendek. Ternyata dari kegiatan-kegiatan sederhana dan aktivitas bermain tiap hari secara tidak langsung, anak saya mengenal konsep matematika. Dan saya sendiri suka nggak sadar juga kalau ternyata saat sedang berkegiatan, dia sedang mengenal konsep matematika juga. Wah, subhanallah Bunda Robiah. Ya. Hebat sekali. Alhamdulillah, itu pengalaman dari bunda-bunda yang mungkin dialami juga oleh bunda-bunda yang lainnya. Oke, dari ada lagi pertanyaan, Bun? Oke, alat peraganya di sini saya bacakan dulu yang tadi alat. Oke, ini cerita dari Bunda Hedi Anggraini. Cerita anak saya, Kalista, usia 8 tahun, ketika ayahnya mau pulang, pasti nanya, Bu, ayah sudah nyampe mana? Tadi berangkat jam berapa? Dari Tangerang kira-kira nyampe rumah jam berapa, Bu?
Bu, nanti hadiah ulta kakak nggak apa-apa, jangan FL tapi sabaku aja ya, karena FL lebih mahal Bu. Padahal saya udah siapin FL dengan arisan. Ternyata sudah bisa menghitung ya mahal itu seperti apa. Kalau adiknya Kinanti usia 4,5 tahun, alhamdulillah sudah bisa berhitung lebih dari 50 angka ke atas, meskipun kadang yang 50 masih suka bolak-balik lagi. Nah itu tadi di Little Mathematician ini disediakan ya Teh Ana ya, tadi belajar menghitung waktu, menghitung hari juga ya Teh Ana, terus tinggi, pendek, besar, kecil itu diajarkan. Oke, mungkin sudah masih banyak sih yang penasaran, tapi nanti kalau misalkan nanti mau bertanya lagi, boleh di balik layar ya Ayah Bunda ya, nanti bisa bertanya ke tim MDS langsung gitu. Nanti mudah-mudahan sudah hafal lah ya nomornya seperti apa. Nanti mau Bun saya penasaran dengan produknya seperti apa, nanti silahkan boleh. Oke, terima kasih sekali lagi Teh Ana buat product knowledge-nya yang bikin semua bunda-bunda ini mupeng dan tambah semangat buat ngejar PO-nya. Saya ingatkan lagi Bunda, 10 gratis 1 berlaku kelipatannya. Jadi kalau bunda-bunda dapat konsumen 20 berarti dapat 2 gratis nih Bunda. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa secepatnya buku ini di tangan bunda-bunda semua dan bisa langsung Amin. Ya. PO-nya itu 3.000 ya Bunda ya. Hanya 3.000. Jadi ayo segeralah sampai 31 Agustus kita tutup PO-nya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Teh Ana. Silahkan Teh Ana. Oke, saya bacakan. Nah, ini tadi belum diperkenalkan ya. Ini adalah kalau di sananya lirik lagu, tapi kita jadikan puisi. Saya bacakan puisi ya. Oke, untuk menutup acara ini. Angka-angka, kita perlu angka. Tapi untuk apa angka itu? Jam perlu angka. Jadi kita tahu jam berapa sekarang. Angka-angka, kita perlu angka. Tapi untuk apa angka itu? Lift perlu angka. Jadi kita tahu mau pergi ke lantai berapa. Angka-angka, kita perlu angka. Tapi untuk apa angka itu? Telepon perlu angka. Jadi kita bisa menelepon teman-teman. Angka-angka, kita perlu angka. Tapi untuk apa angka itu? Kalender perlu angka. Jadi kita tahu tanggal berapa hari ini. Angka-angka, kita perlu angka. Terima kasih banyak. Dan PO pun ada angkanya ya. PO pun terima ada kasih angkanya. banyak. Oke, terima kasih Kak Ana. Ya, terima kasih semuanya juga sudah hadir di acara ini. Ya, terima kasih Teh Ana. Saya sebelum tutup saya mau terus mengingatkan, tidak bosan di sini. Mungkin tadi saya sebutkan 3.000, sisa 3.000. Kita hanya menyediakan 3.000, tapi harganya mungkin ada yang belum tahu nih Teh Ana ya. Buat harganya sendiri, harga reguler itu di 1.750.000, harga cash itu 1.400.000. Dapat poin 8. Harga pre-order khusus konsumen itu di 1.137.500, poinnya 5 plus 1. Harga PO marketing itu di 1.050.000, poinnya 4. Periode PO-nya dari 6 Juni sampai 31 Agustus. Yang tadi masih penasaran dengan bukunya, mau punya di rumah, dipajang di rumah ya, boleh langsung di PO di dashboard member Bunda masing-masing. Oke, terima kasih Teh Ana, tadi Bu Sari juga terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi secara langsung ya bunda-bunda semuanya, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat. Terima kasih juga kepada Kang Fanfan yang menyempatkan untuk hadir. Bu Sari, terima kasih Bu Sari hadir kembali. Bu Sari, Teh Ana juga terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya mau foto bersama dulu nih ya Bu. Sebelum buat kenang-kenangan, mau foto bersama dulu, boleh dibuka kameranya? Sampai kelupaan saya mau foto tadi mau.
Oke. Oke ya. Sip. Oke. Sebentar. Oke. Oke, saya hitung senyum. 1, 2, 3. Oke. Ini baru 1. Sebentar. Oke. Oke, 1 lagi ya. Ini baru, ini ada 8. Ada 8 nih, Bu. Oke, ini baru 2 ya, Bu. 1, 2, 3. Senyum, Bunda. Oke, ini slide 2. Oke. Biar kebagian foto semua nih. Oke, selanjutnya di 3. Oke, yang lain tidak buka kamera. Oke, siap. Oke, kita langsung tutup aja. Terima kasih semuanya, bunda-bunda semua yang sudah menyempatkan hadir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.